Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan berbagi tentang konsep dasar motor listrik dan juga nanti kita akan membahas tentang rangkaian DOL, latching, lalu ada juga KDSIMU software. Kita akan bahas di satu video ini. Lalu ada komponen-komponen utama apa yang bisa kita terapkan di industri nanti. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revano Putra Ananto. Langsung saja kita ke pembahasan konsep dasar motor listrik. Di sini motor listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Motor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu ketika arus listrik mengalir melalui kumparan dalam medan magnet, akan timbul gaya yang menghasilkan putaran. Motor listrik sendiri ini penerapan industri pada bidang industri manufaktur sendiri itu menggerakkan conveyor pada jalur produksi, mengoperasikan mesin bubut, bor, milling, dan CNC. Lalu di industri otomotif sendiri itu digunakan pada mesin perakitan mobil, motor listrik, traksi pada kendaraan listrik atau EV. Oke, langsung saja kita ke prinsip kerjanya sendiri. Itu saat arus listrik mengalir pada konduktor atau kumparan yang berada di medan magnet, konduktor akan mendapat gaya Lorentz. Gaya ini membuat rotor berputar. Semakin besar arus atau medan magnet, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Lalu kita akan membahas juga beberapa komponen seperti saklar, salah satunya yaitu saklar ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik secara manual. Cara kerja saat tuas ditekan, diubah posisi, jalur listrik akan terhubung on atau terputus off. Nah, untuk saklar sendiri itu yang paling familiar di industri itu saklar yang seperti ini. Untuk saklar seperti ini kita akan bahas di latching nanti. Oke, kita lanjut. Fungsi dan cara kerja MCB. Nah, MCB ini fungsinya itu melindungi rangkaian dari arus lebih atau overcurrent dan hubung singkat atau short circuit. Lalu cara kerjanya sendiri itu jika arus lebih, bimetal akan memuai dan memutus kontak. Jika hubung singkat, magnetik akan menarik mekanisme trip sehingga rangkaian terputus secara otomatis. Oke, kita lanjut ke bagian fungsi dan cara kerja kontaktor. Seperti yang kita lihat di sini bentuk dari kontaktor. Kontaktor atau disebut magnetic kontaktor sendiri itu fungsinya sebagai saklar elektrik otomatis untuk menghubungkan atau memutus arus listrik tegangan besar. Banyak dipakai untuk mengontrol listrik, motor listrik. Cara kerjanya sendiri itu saat koil kontaktor diberi arus, akan timbul medan magnet yang menarik plat kontak, lalu arus utama akan terhubung. Saat arus koil diputus, kontak kembali terbuka. Langsung kita ke bagian relay. Di sini ada fungsi dan cara kerja relay sendiri itu seperti yang kita lihat. Relay itu seperti ini, fungsinya itu mengendalikan rangkaian besar dengan sinyal listrik kecil. Lalu cara kerjanya sendiri itu relay sama seperti kontaktor.
tapi untuk arus kecil. Saat koil diberi arus, kontak di dalam relay berubah posisi dari NO ke NC atau sebaliknya. Jadi saat koil diberi arus itu dia akan merubah posisi dari normally open ke normally close. Jadi yang seharusnya tegangan itu terputus itu menjadi mengalir karena perubahan NO ke NC atau sebaliknya. Lalu ada fungsi dan cara kerja timer. Seperti yang kita lihat, timer seperti ini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kaki pada timer jenis ini. Fungsinya timer sendiri itu untuk mengatur waktu on atau off suatu peralatan listrik secara otomatis. Cara kerjanya sendiri itu timer diberi suplai listrik lalu menghitung waktu sesuai setting. Jadi kalau tidak salah penggunaan timer ini itu cara mengatur waktunya itu kita putar bagian sini, sesuaikan apa yang kita inginkan waktunya. Lalu setelah waktu tercapai, kontak timer akan berubah on atau off untuk mengendalikan beban. Misalnya lampu, motor, heater, dan lainnya. Seperti itu. Ya, mungkin pembahasan fungsi dan cara kerja relay itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan untuk jenis daripada saklar ini sendiri itu banyak. MCB juga, kontaktor juga. Mungkin kita bisa lanjut next ke pembahasan rangkaian latching. Oke, di sini ada rangkaian latching yang sangat sederhana untuk kita pahami. Bisa kita lihat untuk rangkaian latching itu sendiri itu bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat ada L1 dan netral, lalu ada kontaktor berada tepat di sini. Langsung saja kita nyalakan. Sebentar. Nah, kurang lebih latching itu seperti ini teman-teman. Ketika kita menekan tombol on, dia akan mengalirkan listrik ke kontaktor satu ini. Seperti itu. Nah, ketika kontaktor satu terkena aliran listrik atau arus, kontak bantu daripada kontaktor ini itu akan menyala dengan syarat alamatnya itu sama teman-teman. Jadi ketika alamatnya berbeda ini tidak akan nyala seperti itu. Dan konteks dari tombol on ini itu sebenarnya tombol on ini itu seperti yang ada di sini. Jadi cara kerja tombol on ini ketika ditekan dia akan menjadi NC. Lalu ketika dilepas dia akan menjadi NO lagi. Nah, supaya dia ditekan sekali lalu dilepas dia akan nyala terus, kita menggunakan metode latching ini teman-teman. Jadi ketika tidak ada kontak bantu di sini,
kita terpaksa menekan terus agar kontaktornya itu bisa menyala terus. Dengan adanya uh, teknik latching ini, atau bisa disebut pengunci juga, jadi kita cukup menekan tombol on sekali saja, lalu dia akan menyala terus. Nah, untuk tombol off kita akan gunakan NC di sini. Kenapa? Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Karena sebenarnya bisa di sini sih. Cuman lebih baik di sini saja. Kenapa kita menggunakan NC bukan NO? Karena ini untuk memutus seperti ini. Jika NC-nya kita buka itu akan terputus lalu memutus bagian semua rangkaian ini. Oke, mungkin sampai segitu aja untuk pembahasan latchingnya. Kita akan langsung next ke pembahasan berikutnya. Oke, langsung kita lanjut pada bagian rangkaian tool starter. Pertama-tama itu untuk tool starter sendiri itu biasanya ketika digunakan tool starter ini ketika daya motor relatif kecil, lalu jaringan listrik cukup kuat, dan juga tidak ada pembatasan dari PLN. Nah, oke, langsung saja kita merangkai rangkaian tool starter. Kita akan gunakan ini, kita rotate ke sini, lalu kita akan beri warna coklat pada L1, warna biru pada L2, warna merah pada L3, dan juga kita akan beri PE seperti ini. Pertama-tama kita akan beri motor terlebih dahulu di bagian sini, lalu kita akan beri kontaktor 3. Kita bisa gunakan kontaktor 3 seperti ini. Karena kita menggunakan motor 3 fase, lalu kita beri MCB dengan jumlah 3 MCB seperti ini. Lalu kita akan gunakan relay seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan beri wiring. Kita akan beri wiring seperti ini, lalu ini ke sini. Lalu ini ke L2, kita beri seperti ini, dan ini ke L3. Lalu PE pada bagian PE, ground ke ground. Oke, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini.
kita akan buat rangkaian lagi terlebih dahulu di sini. Kita akan beri MCB cukup satu saja MCB. Kita akan buat rangkaian tool starter simple mungkin. Kita beri TL1 tentunya. Lalu kita akan beri tombol emergency. Lalu kita akan beri tombol sebentar, kita akan beri NC di sini. Lalu kita akan beri tombol off. Kita akan gunakan NC dan juga tombol on di sini. Dan jangan lupa kita akan beri kontak bantunya, kontaktornya. Lalu kita akan beri kontak bantu di bagian sini untuk metode penggunaan latching. Lalu kita sambungkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita sepertinya lupa untuk memberi netral. Kita beri di sini. Kita akan beri warna hitam. Jika sudah seperti ini, kita sambungkan kontaktor ini ke netral. Dan sebelum kita mensimulasikan ini, kita akan beri alamat pada masing-masing komponen. Kita beri nama MCB, kita beri nama MCB2, lalu KM ini kita beri K1. Kita samakan juga untuk kontaktor 1 ini. Lalu kita beri tombol ini start, kita beri off, kita beri stop. Lalu untuk ini kita beri nama emergency, kita singkat saja emergency. Lalu kita akan beri nama OL untuk overheat ini, untuk relay 1 ini. Kita juga beri di sini OL seperti itu. Kita langsung simulasi saja. Ketika MCB ditekan, maka MCB ditekan 1, lalu MCB 2 kita tekan juga. Langsung kita akan start. Maaf, ternyata terjadi kesalahan. Kita lupa memberi alamat K1. Karena jika tidak diberi alamat K1, dia harus ditekan secara terus-menerus untuk menyala. Kita tekan MCB, kedua MCB, langsung kita nyalakan. Lalu motor akan berjalan ketika K1 mendapat tegangan supply dari atas. Dan kenapa menyala? Karena tadi K1 kita nyalakan. Seperti itu.
Lalu ketika relay overheat, langsung sepertinya ada terjadi sedikit kesalahan. Kita akan gunakan ini dia. Oke, sepertinya terjadi kesalahan. Kita tidak menggunakan kontak bantu biasa. Kita gunakan kontak bantu yaitu NC Auxiliary Heat Relay. Jadi kita akan beri alamat sama seperti di sini. Langsung kita akan jalankan, kita nyalakan kedua MCB, kita tekan tombol start, lalu dia akan menyala. Lalu ketika overload pada relay ini, otomatis dia akan membuat OL ini menyala, lalu akan menjadi NO, dan kemudian K1 terputus, dan motor pun akan berhenti. Kita langsung saja cek seperti ini. Dan ya benar, ketika relay overload, kontak bantu relay ini akan menyala dan terputus seperti itu. Dan untuk tombol emergency ini, kita bisa lihat tombol emergency ini sebenarnya untuk mematikan semua sistem juga, termasuk stop ini sebenarnya sama seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian rangkaian selanjutnya, yaitu motor 3 fasa. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian rangkaian pada motor 3 fasa. Seperti yang kita lihat di sini, yaitu rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita ke pembuatan rangkaian seperti ini di software KDSIM. Oke. Pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah tidak lain dan tidak bukan itu 3 fasanya itu sendiri. Kita ke bagian sini kiri atas, lalu kita akan pilih power L1 sampai L3, netral, dan ada groundnya. Jika sudah seperti ini, kita rotate seperti ini. Jika sudah seperti ini, langsung kita ke wiringnya. Kita pakai warna coklat untuk L1, kita pakai warna biru untuk L2, kita pakai warna merah untuk L3 seperti ini. Lalu untuk N atau netral kita pakai warna hitam, dan untuk groundnya sendiri kita gunakan garis seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat pembuatan rangkaiannya seperti apa. Kita lihat di sini itu dia menggunakan MCB 3 fasa. Kita cari MCB 3 fasa, kita gunakan yang ini. Bisa kita lihat, kita akan taruh di bagian sini. Oke, sudah seperti ini, kita akan langsung
gunakan kontak bantu. Kita akan gunakan kontak bantu juga. Kita lihat kontaktor. Seperti ini. Lalu kita akan gunakan relay juga. Kita cari relay. Lalu kita akan beri motornya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan buat pengkabelannya. Pertama-tama kita akan kasih alamat terlebih dahulu. Yang ini untuk MCB, yang ini untuk K1 untuk magnetic contactor yang akan kita buat nanti di sini. Lalu ini OL. Kita pisahkan dulu dari ini. Dan M1 minus M. Jika sudah seperti ini, kita akan gunakan pengkabelannya. Kita beri kabel di coklat di sini ke L1. Kita beri biru di sini dan kita beri merah di sini. Lalu kita akan langsung untuk PE-nya kita sambungkan ke PE juga. Seperti ini. Oke. Kita langsung ke pengkabelannya seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Kita sambungkan semuanya. Oke, untuk rangkaian pertama kita sudah jadi, yaitu ada MCB, kontak bantu, dan juga motor dan relay. Kita akan buat lagi di bagian kanan sini, yaitu kita akan gunakan 2 MCB seperti ini. Lalu kita akan beri tombol. Kita akan beri tombol NC. Seperti ini. Lalu kita akan beri NONC auxiliary heat relay. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan beri tombol NC dan juga NO. Sudah seperti ini. Kita akan beri kontaktornya di sini. Oke, langsung saja kita wiring. Oke, hampir lupa, kita akan beri kontaktor 1 ke sini. Sudah jadi seperti ini.
langsung kita akan beri wiring di sini. Langsung kita beri rangkaian latching di tombol on supaya kontaktor bisa tersuplai tegangan secara terus menerus tanpa menahan tombol start. Lalu kita akan pertama-tama kita akan gunakan lampu pilot sinyal ini. Kita beri di sini, dan di sini. Total ada 3 lampu untuk kondisi yang berbeda. Kita akan menggunakan lampu sebagai indikator 3 kondisi yang berbeda. Kita langsung beri jalur seperti ini, dan ini. Kita akan sambungkan sebentar. Oke. Lalu kita akan beri wiring seperti ini. Lalu ini dan ini. Lalu ini kita akan beri NC di bagian sini. Lalu kita akan gunakan wiring untuk menyambungkan. Lalu kita akan beri di sini. Oke, kita akan buat bagian L2 ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan beri alamat pada masing-masing komponen. Seperti MCB ini, kita beri nama MCB 2. Lalu ada IMS seperti tombol darurat, lalu ada OL. Kita samakan alamatnya dengan relay ini. Lalu ini untuk tombol stop agar mematikan semua sistem. Ini on. Lalu ini tetap ini kita ganti K1. Lalu ini on. Ini trip dan ini off. Sebentar, kita ubah ini menjadi start. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita akan nyalakan apakah ada terjadi kesalahan. Kita nyalakan MCB,
kita nyalakan MCB2 ini. Sebentar, sepertinya terjadi sedikit kesalahan untuk wiring bagian ini kita jalankan. Kita coba jalankan. Tadi terjadi kesalahan, ternyata yang ini tuh harus di netral. Untuk warnanya kita pilih yellow dan juga red. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita nyalakan. Seperti yang kita lihat, untuk rangkaian ini itu belum bekerja karena kita belum menekan tombol start. Kita langsung tekan, maka motor akan menyala, berputar seperti ini, dan indikator on itu akan menyala hijau seperti ini. Lalu ketika kita tekan stop, maka dia akan mati dan juga lampu indikator berwarna merah ini artinya off. Nah, jika kita tekan relay ini overheat, maka untuk OL ini akan menyala, yang tadinya NC menjadi NO dan NO menjadi NC. Dan untuk trip ini tidak menyala dikarenakan kita belum menyambungkan di bagian sini. Kita akan coba sambungkan terlebih dahulu untuk bagian sini. Jika sudah seperti ini, kita langsung jalankan. Lalu relay overheat dan kontak bantu pada relay ini menyala dan trip pun terjadi dengan indikator lampu berwarna kuning. Dan jika kita tekan off, kita tekan start, lampu hijau akan menyala, motor otomatis menyala. Dan kenapa lampu merah bisa tidak menyala? Karena kontaktor K1 ini itu memiliki kontak bantu K1 yang NC di sini. Jadi dia akan memutus jika kontaktor 1 ini menyala. Dan kenapa kontaktor 1 tetap menyala? Karena ada bantuan latching di sini dengan alamat yang sama, yaitu K1 seperti itu. Dan kita akan putus MCB-nya seperti ini. Mungkin seperti itu penjelasan daripada cara kerja motor 3 fasa. Seperti rangkaian ini kita menggunakan MCB, ada kontak bantu K1, lalu ada relay, dan juga ada kontaktor seperti ini. Oke, mungkin sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.